Konflik penyanyi dangdut antara Tiara Marlene dengan Yendri Kim kembali memanas. Perceraian antara Yendri Kim dengan anak dari Tiara Marlene, Monica Fuji, menyisakan kekecewaan bagi Tiara Marlene. Menurut ibunda Monica Fuji, Yendri Kim diduga telah menelantarkan anaknya saat Monica Fuji sedang mengandung 3 bulan. Kini Tiara Marlene tidak habis pikir karena tiba-tiba Yendri muncul di media sosial dan menyatakan ingin bertemu dengan sang anak. Berikut kekecewaan dari ibunda Monica Fuji. Oh iya, sebenarnya sih aku tuh pengen dari dulu ya, pengen ngurus masalah ini tuh pengen dari dulu, cuman karena si Yendrinya jauh, kemarin ada di Bangka ya, kebetulan dia ada kabar, kemarin dia ada di sini, udahlah aku ini lagi gitu, karena dia emang sudah nelantarin anaknya gitu loh, nelantarin anaknya selama dia mau anak saya hamil dari 3 bulan dia udah ditinggal gitu loh. Pas hamil udah ditinggal, lahiran aja yang ini kakeknya gitu yang ngajanin dulu kan. Nah pas kemarin pengacara saya bilang udahlah dilanjutin aja gitu kan ini. Tiba-tiba dia ada nge-tag gitu kan, nge-tag di Instagram. Aku kaget juga, mungkin dia tuh apa pengen pansos atau apa gitu kan, namanya dia kan udah sepi banget nih ininya, saya udah tahu gitu, apalagi ini apa sih Henry maksudnya apa gitu, dia pengen ambil anak gitu loh, ambil anak ya, otomatis saya terpancing gitu, emosi saya terpancing lagi, jadi teringat kembali, wah ini dia enak aja gitu kan, mau ngambil anak seenaknya gitu, emang dia ngurus gitu, kenapa nggak dari dulu gitu, sekarang sudah anak lucu-lucunya, udah anak kelihatan pinter, cantik, dia mau ngambil anaknya, apa itu nggak egois gitu kan? Otomatis ya kita memaafkan ya, kita tidak melarang dia untuk ketemu dengan Japira ya, dengan Japira, enggak, saya nggak melarang, cuman dengan caranya dia kok seenaknya begitu gitu loh, jadi dia kayaknya tuh pengen ngambil anak gitu, itu aja sih mungkin saya tuh terpancing emosi sih, itu aja. Sebenarnya sih waktu itu dia ada pernah ngasih, itu pun kayak ngemis Monik tuh, anak saya tuh sampai nangis ya, berantem dulu lah, ada ngirim 500 gitu kan, 500.000 emang ada sih ngirim, cuman udah ada beberapa kali lah, terhitung beberapa kali lah gitu. Jadi itu kan kalau menurut saya pribadi ya, apalagi dengan zaman sekarang itu nggak cukup lah gitu, apalagi dia kalau nggak diminta nggak, itu pun dia berantem dulu gitu kan, ini banyak dan 200.000 ini, emang kita menerima sih itu, cuman tolong dong, dia namanya laki-laki itu gitu harus bertanggung jawab gitu, kebutuhan si Japira itu nggak segitu gitu, tahu sendiri lah zaman sekarang, kebutuhan sekarang, masa dia apalagi sekarang nih dia total nggak, udah lama nggak ada, makanya kita juga udah nggak mau Jigi, tadinya nggak diurus, kok si Yendri makin keenakan sih dibiarin gitu, tapi dia ada bagi-bagi rezeki gitu kan ke orang miskin ini, kok ke anak nggak ingat gitu loh. Nah itulah kebodohan dia gitu loh. Sangat menyayangkan banget ya dulu, karena saya setuju dengan dia karena emang awalnya juga dia attitude-nya baik banget gitu kan, setahu saya selama saya kenal gitu kan, karena kita sama-sama di dunia artis juga, dulu ketemu dengan Monik itu saya ada arisan sama dia gitu kan, ininya akhirnya mereka mungkin kenal di situ, makanya ini kok si Yendri disayangkan banget, kok ternyata seperti ini aslinya gitu loh, bener-bener menyakitkan gitu untuk Monik tuh. Kalau diceritain Mas udah, apalagi saya bulan puasa, saya takut batal ya kalau cerita semua, saya bisa menangis gitu, nggak sangat disayangkan. Japira tuh jangan diganggu dulu gitu loh, jangan diganggu dulu ya, pasti lah namanya bapak dia ya, pasti saya juga ngerasain gitu, hatinya si Yendri tuh pasti dia yakin, dia tuh nyesel kok udah ninggalin anak saya gitu, nyesel pasti, yakin gitu. Perjalanan dengan Japira tuh bener menyakitkan gitu loh, nggak mungkin, nggak semudah itu gitu loh. Monik ya kita semua gitu kan, keluarga di Garut mau ngasih anak begitu aja gitu loh, ya kita selesaikan dong di pengadilan semuanya, hak asuh anak ke siapa jatuhnya gitu kan, nggak mungkin otomatis kita bertahan dong bang ya, bertahan. Jadi makanya saya kemarin sama pengacara udah kita datang ke Komnas saja gitu kan, rencana kita hari Jumat, mudah-mudahan nggak ada halangan, malam Jumat, jadi biar jelas. Terus kalau misalkan Yendri mau ngurus anak,
mau ngurus anak, kita nggak ngelarang, cuma jangan diambil gitu kan, jangan diambil dulu gitu, apa nggak ngerasain gitu loh kita, dia pas ninggalin si Monik lagi hamil gitu, nggak ngerasain itu. Terus mungkin kalau kita udah datang ke Komnas mah kan jelas gitu loh, si Henry misalkan mau biayain per bulan sanggupnya berapa gitu, kita kan nggak harus menentukan misalkan Yan sebulan harus ada 3 juta 4 juta, enggak kok, cuman tolong dong walaupun kecil tapi rutin gitu loh, rutin tanpa diminta, tanpa berantem dulu, itu aja yang saya inginkan sih, itu aja. Saya nggak melarang dia ketemu kok, nggak ngelarang untuk ketemu dengan Zafira, enggak, cuma jangan membebani gitu, dia mau ketemu tapi dibebani keluarga kita, misalkan dari Garut harus meluncur ke Jakarta, dikasih deh uang bensinnya buat di jalan, bener nggak? Nah itu yang saya inginkan. Hukuman juga untuk kamu gitu kan, harus sabar nggak ketemu anak ini nih, soalnya kita nggak mau aja gitu, takutnya namanya dia juga masih baru ya, takutnya kok terganggu ya, akhirnya ntar rumah tangganya Neng jadi hancur lagi gitu, maksudnya sih ke situ, nggak ngelarang nggak boleh ketemu, terkecuali nih kalau dia rutin kayak ngebiayain kayak gitu ya nggak masalah, silakan, ini mah dia mah lah main seenaknya. Henry Kim pun pada akhirnya angkat bicara ketika dituding menelantarkan anak oleh Tiara Marlin, ibunda Monica Fuji. Menurutnya, tudingan tersebut tidak benar adanya. Sebagai seorang ayah, dirinya tetap berusaha menafkahi anaknya, meski secara nominal sesuai dengan kemampuan Henry. Maka inilah klarifikasi Henry atas tudingan dari pihak Monica Fuji. Ya, pada dasarnya anak kan tetap anak. Saya adalah ayah kandung dari anaknya, yaitu Zafira. Setidaknya tidak mungkinlah seorang ayah tidak menafkahkan anak. Secara logika aja pasti menafkahkan, cuman angka kecil besarnya itu semampunya saya. Karena apalagi dengan kondisi kayak sekarang, yang pastinya tetap saya nafkahin semampunya saya. Segitu aja sih, intinya pasti saya nafkahin. Jadi kalau klien kami itu tanpa juga diputuskan di suatu putusan pengadilan tentang perceraian, klien kami tetap tahu kewajiban selaku orang tua, tetap memberi nafkah kepada anak. Salah satu contohnya adalah perhatian, akses untuk mengasuh, ini salah satu kewajiban. Tetapi itu yang dihalangi saat ini. Bagaimana klien saya melakukan kewajibannya kalau ditutup akses ini? Ingat, anak dalam undang-undang perlindungan anak punya hak asasi untuk berhubungan, mau diasuh dan mengasuh ya dengan orang tua kandungnya sendiri. Bagaimana klien saya mau melaksanakan kewajibannya kalau tidak diberi akses untuk bertemu anaknya? Bagaimana dia punya hak asuh untuk mengasuh, membimbing anaknya, membesarkan, tidak diberi kesempatan? Kan kontraproduktif. Dia menuntut untuk melaksanakan kewajiban dari klien saya, sedangkan mereka menutup akses hal itu. Coba kalian jawab, kira-kira bagaimana? Tapi kalau diberi akses, klien saya akan melaksanakan kewajibannya. Saat ini pun anak itu kalau diberikan pada Henry, dia akan bertanggung jawab untuk membesarkan. Saya akan urus, cuman itu begitu. Cuman nggak mungkin juga saya tetap mengalah sebagai ayahnya, karena anaknya masih kecil, masih butuh balita, ibunya, masih menyusui segala macam. Tapi di saat saya dapat rezeki, saya selalu kirim. Kemarin pun anak saya ulang tahun ke-2 tahun, belum berapa lama, baru 2 minggu yang lalu ulang tahun, saya kirim dari Bangka boneka yang besar buat anak saya. Itu juga bentuk tanggung jawab dan perhatian saya juga kepada anak, dalam arti apabila saya dapat rezeki ya saya kirim, tapi kalau belum mohon sabar dulu. Tapi ada upaya untuk mediasi nggak? Kami lewat media ini, kami masih terbuka pintu untuk bermediasi. Satu adalah permintaan kami segera membuka akses untuk komunikasi dan akses klien kami kepada anak kandungnya. Itu dulu yang utama, supaya klien kami bisa menjalankan kewajibannya. Jangan menuntut klien kami untuk menjalankan kewajiban, tapi mereka menutup akses ini. Bagaimana mungkin terjadi?